Lakukan 7 topo ini untuk menemukan hakikat. Begitu kamu ketemu hakikat, pasti akan mengalami ma'rifat. Serat Pamoring Kawula Gusti. Pamoring Kawula Gusti itu kualitas hubungan antara Tuhan dengan hamba. Untuk mencapai kualitas yang bagus, tadi saya bilang laku. Urutannya laku ada 7 itu. Kalau diserat Pamoring Kawula Gusti. Yang pertama, topo itu bisa kalian artikan puasa, poso, topo. Yang pertama topo jasmani, yang kedua topo budi, yang ketiga topo hawa nafsu, hawa nafsu bahasa Jawa nih. Yang keempat topo rasa sejati, yang kelima topo sukmo, yang keenam topo cahyo, dan yang ketujuh topo urip. Lakukan 7 topo ini untuk menemukan hakikat. Begitu kamu ketemu hakikat, pasti akan mengalami ma'rifat. Topo jasmani jelas, mengurangi makan, mengurangi minum. Nggak usah takut kurus, nggak apa-apa. Ya, ngurangi bukan tinggal loh ya, dikurangi. Karena selama ini kita sibuk makan, minum, dan tidur. Jasmaninya nggak pernah istirahat, nggak pernah puasa. 1 bulan disuruh puasa itu pun terpaksa kan. Kalau bisa sebaiknya enggak kan gitu. Tapi topolah jasmanimu. Wong ngaji aja masih sempat mikir minum kan kalian. Ya, tapi enggak apa-apa, monggo diminum kalau yang mau minum. Jadi topo jasmani. Yang kedua topo budi. Kalau topo budi itu ya, kalau tadi jasmaninya yang dikendalikan, sekarang akhlaknya. Berakhlak yang baik, yang terpuji, menghindari akhlak yang tercela. Itu topo budi. Puasalah akhlakmu. Tidak usah tanya yang tercela apa saja, yang terpuji apa aja, kamu sudah ngerti kok. Untuk urusan ini sebenarnya orang nggak perlu belajar. Asal pikirannya waras, akalnya jernih dan sehat, pasti ngerti. Iya, kamu nggak usah, Pak, saya belum belajar, Pak, ini filsafat etika dulu baru bisa, Pak. Nggak, wis ngerti. Asal pikiranmu jernih, mesti ngerti kalau bohong itu jelek, kalau curang itu jelek, makan haknya orang lain itu jelek. Nggak harus kalian baca buku tebel-tebel, nggak harus tanya kemana-mana. Tanya aja ke pikiranmu yang jernih, hatimu yang jernih, pasti ketemu. Dan jalankanlah. Yang penting cuma itu sebenarnya. Wong kamu sejak MI juga sudah diajari oleh gurumu kan, mana baik, mana buruk. Tinggal dijalankan. Godaan banyak. Ingin jujur aja godaannya. Wah, kalau jujur nilainya nggak bisa A besok, Pak. Itu kan godaan sebenarnya. Dan kamu kalah dengan nilai A, kamu kalah dengan ijazah, kamu kalah dengan pacar. Pacarmu itu nggak usah kamu gombali, mungkin juga masih mau kok. Ngapain dadak dibohongi pakai gombal? Ya, jujur aja lah, nggak apa-apa. Kalau pacarmu tanya, Mas, aku paling cantik nggak? Kalau paling sih mungkin nggak. Lah kan jujur namanya, yang lebih cantik banyak. Nah, cuma yang mau cuma aku kan gitu. Oke. Lah ya kan jujur kan, kamu sering membiasakan diri tidak jujur sih. Nanti jadi masalah loh. Nanti kalau kamu putus, loh katanya dulu aku paling cantik. Loh enggak, dulu kan aku bilangnya kalau paling cantik enggak. Lah ada yang lebih cantik ya aku ganti no kan gitu. Itu karena jujur, jadi dia enggak terlalu sakit. Kalau kamu bohongi terus yang paling cantik, rame mesti. Oke. Karena
Kesusahanmu itu biasanya kamu sendiri yang nanam, yang bikin susah. Terus yang ketiga, topo hawa nafsu. Ini pengaruh sufisme Ghazalian sangat tampak, bahwa orang harus mengendalikan 4 jenis nafsu. Aluamah, ya kalau bahasa Arabnya lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah. 4-4-nya harus dikendalikan, jangan bablas. Dikendalikan itu bukan berarti dimatikan loh ya. Aluamah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya perut, pusatnya ada di perut. Hubungannya sama makan, minum, tidur, dan yang sejenis itu. Kalian tetap harus makan, minum, tidur, tapi jangan bablas. Harus ngerti batas. Jadi aluamah ya, karena nggak ada ini kamu nggak bisa hidup dong. Tetap makan, tetap minum, tapi harus ngerti batasnya. Syukur-syukur sebelum batas sudah berhenti. Nabi bilang berhenti sebelum kenyang, bukan berhenti sebelum kekenyangan. Ya, kalau ada tanda-tanda, wah sebentar lagi kenyang ini, berhentilah. Tidak usah tanya alasannya apa, nanti hikmahnya banyak kalau Nabi yang ngomong. Yang kedua, amarah. Amarah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya telinga. Marah, angkara murka. Orang harus punya nafsu ini, biar ada semangat, gairah, tapi jangan bablas. Kamu harus punya api dalam dirimu. Kalau tidak gitu kamu kehilangan semangat, kehilangan gairah, tidak kreatif, tidak agresif, tidak pingin maju. Harus pingin maju, tapi jangan diumbar amarah ini. Kalau diumbar nanti kayak api, kecil jadi teman, besar jadi musuh. Jadi kendalikan amarahmu. Yang ketiga supiyah. Supiyah simbolnya mata. Ini hubungannya sama nafsu seks, gairah natural laki-laki perempuan yang normal. Kadang-kadang yang tidak normal kan ada aja. Ya, semoga di sini nggak ada, semoga normal aja. Apapun yang terjadi lebih enak normal. Ya, tidak usah neko-neko yang aneh-aneh. Jadi supiyah harus lo ini, jangan kamu bertekad jadi pendeta tidak kawin, eman-eman. Lo ya kan, tidak boleh ada yang, tadi saya bilang tidak boleh ada yang mubadir. Kalau kamu tidak kawin ada yang mubadir nanti. Jadi harus dimanfaatkan, itu anugerahnya Allah. Cuma jangan bablas. Kalau bablas jadi perkara. Kamu harus ngerti batas. Jadi prinsipnya nafsu ini harus ngerti batas. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Kamu harus ngerti mana yang boleh ditabrak, mana yang jangan ditabrak. Kalau yang jangan ditabrak kamu tabrak, pasti masalah. Percayalah. Entah besar, entah kecil, entah kapan, pasti akan ada masalah. Jadi nafsu sufiyah, simbolnya mata. Saya tidak tahu, mungkin ini karena Ronggowarsito cerdas luar biasa. Biasanya bablasnya nafsu sufiyah ini karena mata. Ketika matamu tidak terkontrol, apalagi yang tiap hari bukai laptop dan downloadi gambar-gambar dan film-film, itu alamat sudah. Ya, tidak terkendali. Ya paling tidak kamu boros sabun. Alhamdulillah. Iya, tidak apa-apa lah. Oke. Iya. Oke, yang kelima, ya tidak apa-apa. Yang sudah pengalaman diem aja, tidak apa-apa. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini biasanya nafsu dianggap paling bagus, tapi juga jangan bablas. Orang yang bablas di mutmainnah, dia akan jadi orang yang kasarnya namanya konyol, berkorban untuk orang lain. Dirinya sendiri sengsara, baik pada orang lain, dirinya sendiri susah. Itu bisa bablas ke sana. Baik hati, kalau kebablasan juga jelek.
tidak mendidik, mencelakakan diri sendiri. Jadi nafsu mutmainnah bagus, tapi juga harus dikontrol. Kalau kamu punya uang 3.000, kalau mau sedekah ya 1.000 saja. Jangan buka dompet dikasih semua. Itu namanya tidak cerdas. Ya kan? Bablas itu namanya sudah. Ya sedekah ya sesuai kemampuan. Zakat aja cuma 2,5% kok, malah sedekah dikasih semua. Itu namanya tidak cerdas. Biasanya terus kamu jawab, loh nanti kan balasannya 10 kali lipat. Kamu mau sedekah apa dagang? Lah iya kan? Loh ya kalau kamu dagang mikir balasannya berapa kali lipat. Kalau mau sedekah ya tidak usah mikir balasan dong, harus ikhlas. Sebenarnya ini sangat sederhana, cuma kadang-kadang kamu kok ya masih ketipu. Jadi ya normal-normal aja lah, jangan konyol kalau bahasa anunya. Sedekah ya sedekah, bantu orang ya bantu orang. Kalau ada orang nggak punya rumah, bantulah. Jangan rumahmu dikasihkan, akhirnya kamu yang nggak punya rumah. Ya, jadi itu problem. Jadi itu namanya poso hawa nafsu. Jadi kontrol hawa yang ada dalam dirimu, baik yang di level aluamah, amarah, sufiyah maupun mutmainnah. Terus yang keempat, topo rasa sejati. Ini semacam sering-seringlah memusatkan perhatian pada Allah. Bawalah Allah kemana-mana, dalam kondisi apapun, untuk apapun. Ngaji gini bawalah Allah, ke warung juga bawalah Allah. Perhatianmu harus selalu ada pada Dia. Kayak kamu sedang jatuh cinta itu loh. Lagi ngaji kayak gini, pacarku sedang ngapain ya kalau pas tak tinggal. Lagi di mall, wah ini kalau tak beli ini dia mesti pantas, dia mesti bagus. Lagi kuliah, ada yang ngapain gak ya tak tinggal kuliah kayak gini. Jadi yang di pikiranmu kan dia terus, pacarmu terus. Nah, gantilah pacarmu itu dengan Allah. Sedang apapun saja, fokus perhatianmu hanya pada Allah, hanya pada Tuhan. Itu namanya topo rasa sejati. Rasamu hanya nyambungnya sama Allah. Passionmu kalau bahasanya anak sekarang itu hanya Allah. Yang tidak ada baunya Allah kamu tidak suka. Meskipun mungkin hasratmu mau ke situ, tapi Allah nggak suka yang begitu. Sama kayak kamu mau beli baju, beli jaket, terus kalau aku pakai kayak gini pacarku nggak suka, enggak. Itu namanya topo rasa tapi yang sejati. Dan yang sejati hanya Allah. Yang kelima, topo sukmo. Kalau topo sukmo itu membersihkan batin, menjernihkan hati, terus hidup harmonis dengan orang lain dan dengan sesama. Jadi gimana caranya kamu harmonis, tidak menang-menangan, tidak juga jadi kalah-kalahan, tidak zoliman au mazluman, tidak zolim, tidak juga diam saja kalau dizolimi. Hidup yang harmonis. Kita bagian dari alam semesta, tapi juga jadi khalifahnya alam semesta. Menyeimbangkan kedudukan sebagai hambanya Allah, tapi juga sekaligus wakilnya Allah di muka bumi. Itu topo sukmo. Jadi hidup yang seimbang. Kita hamba sekaligus penguasa di level kita, karena kita wakilnya Allah. Jadi tulus ikhlas, batin jernih, harmonis. Yang keenam, topo cahyo. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Begitu nyampe di level topo cahyo, semua kilauan dunia sudah nggak nyantol lagi di batin kita. Saking cintanya kita sama Allah. Jadi segala cahaya duniawi tidak lagi menarik buat kita. Satu-satunya yang menarik hanya Allah. Dan puncaknya adalah topo urip. Ketika hidup kita 100% sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah.
Bahkan di level beberapa sufi yang filosofis sampai aku hilang, yang ada hanya Allah. Sehingga kadang-kadang tercetus satu khat ana al-haq, akulah Allah, karena aku yang manusia itu sebenarnya tidak ada. Aku ada itu tidak ada, yang ada aku Allah. Dan itu level paling tinggi, namanya topo urip. Semakin tinggi kualitas kita, ya pamor ring kawula Gusti semakin bercahaya. Pamor itu kan semacam ada cahayanya. Semakin level kita naik, ya semakin cahayanya terang. Jadi kalau kita hanya bisa topo jasmani, ya cahayanya mungkin tidak terlalu terang. Topo budi lebih terang, topo hawa nafsu lebih terang lagi, terus sampai level paling puncak topo urip. Ketika topo urip, yang tersisa hanya cahayanya saja. Nah, itu serat pamoring kawula Gusti. Ini suluk kedua, suluk sukmo lelono, perjalanan jiwa. Saya ambil 2 pupuh saja, 2 bait saja, karena sukmo lelono memang isinya cuma 2 bait. Ya. Itu yang pertama. Mau tak baca Jawanya, cuma kuatire kamu tidak paham. Langsung Indonesia ya. Ya punapa yen wis kakekat estu lajeng sarengatnya. Sarengat itu syariat ya. Meskipun nanti kalau di Gadoloco itu dilecehkan habis-habisan. Sarengat itu bukan syariat, tapi nek sarin jengan. Ya serius ini aku enggak bohong. Coba dibuka kitabnya Gadoloco itu, bahwa sarengat itu nek sarin jengan. Oke, ya. Yen saking pamanggih ulun tan wonten kang dinilar. Jir muktamad ing hadis ugi kasebut kat tanpa sarengat batal. Sarak tanpa kat tan tadi. Ini sindirannya Ronggo Warsito pada kelompok batiniah yang tidak mau syariat. Apa kalau sudah hakikat lalu syariatnya ditinggal? Kalau menurutku tidak ada yang ditinggalkan. Jelas disebut dalam hadis, hak tanpa syariat batal, syariat tanpa hak tidak jadi. Jadi ini pelajaran dari Ronggo Warsito bahwa sedalam apapun ilmu batin kita, syariatnya nggak boleh ditinggal. Sholat, wirid, zakat, puasa yang tidak boleh ditinggal. Kamu tidak boleh makomku kan wis dhuwur, tidak butuh sholat lagi. Ronggo Warsito aja yang ahli kebatinan sampai puncak juga bilang syariat nggak boleh ditinggal. Nggak boleh batin saja, harus ada lahirnya. Bahkan nggak cuma syariat dan hakikat, levelnya 4. Jadi aran Gusti yen kapisah temah mangke kakalihira sisik kang lempeng taksih ing kawruh sakawanira tunggal ngelmuning hyang sarengat miyang torekot kakekat miwah makribat punika kamil abdoli. Jadi menuju Tuhan, jika terpisah keduanya, syariat dan hakikat terpisah, malah akan kehilangan keduanya. Yang syariat saja atau yang hakikat saja sama-sama nggak akan dapat apa-apa. Kamu yang syariat saja tanpa hakikat, itu formalitas, ibadahmu kayak orang olahraga. Kalau kamu hakikat saja tanpa syariat, itu sama kamu tiap hari apel, tiap hari SMS, tapi tidak jatuh cinta. Nggak ada gunanya. Jadi jangan syariat saja tanpa hakikat, jangan hakikat saja tanpa
syariat. Yang benar masih harus diketahui. Penyatuan 4 perkara. Jadi sebenarnya ada 4, nggak cuma syariat sama hakikat. Ilmu syariat dan hakikat, dan torekot, hakikat dan makrifat. Itu baru sempurna. Nggak cuma 2 tapi 4. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Jadi orang yang menjalankan syariat harus ngerti torekotnya. Torekot itu jalannya, metodenya. Kalau syariat dan torekotnya sudah benar, dia akan nyampe ke hakikat. Kalau dia sudah paham hakikat, maka dia akan makrifat. Terbuka kunci pengetahuan semuanya. Itu yang di Jawa disebut ngerti ilmu kasunyatan, hakikat kenyataan yang sejati, bukan yang palsu yang hanya tampil di depan mata. Jadi syariat itu fisiknya, torekot itu metodenya, hakikat itu temuannya, makrifat itu kesimpulannya. Kalau itu penelitian. Jadi syariat, torekot. Pak, kalau syariat tanpa torekot itu teori, ya kan? Torekot itu kan kayak laku tadi. Torekot saya ikut gaya Syafi'i, Pak. Kalau kamu cuma apalan teorinya Syafi'i, itu baru syariat. Ketika kamu jalankan, torekot itu kan dari kata-kata turuk, torik, jalan. Itulah torekot. Kalau jalanmu benar, kamu akan dapat pencerahan, hakikat. Ketika kamu nyampe hakikat ini, kamu dapat dampak implikasi. Kalau di tasawuf namanya dapat akhwal. Anugerah dari Allah namanya makrifat. Jadi syariat, torekot, hakikat, makrifat. Syariat itu lautnya, torekot kapalnya, hakikat itu maksud perjalanannya, makrifat itu kamu sudah nyampe di pelabuhan. Oke, jadi dalam Islam meskipun ini kebatinan, syariat, torekot, hakikat, makrifat semuanya jalan. Oke, terus ini saya harus agak cepat-cepat, masih banyak materinya. Serat paling terkenal, serat Kolotidho. Kalau di Joyoboyo, di Jonggo Joyoboyo itu sebutannya bukan Kolotidho tapi Kolobendu. Kolobendu itu berarti zaman ketika banyak bencana. Kalau Kolotidho, Tidho itu keraguan. Zaman ketika benar salah tidak jelas, itu Kolotidho. Mungkin kayak hari ini kan Kolotidho. Sing bener mana, yang salah mana kita tidak jelas. Zaman SBY kemarin banyak sekali bencana. Itu zaman Kolobendu. Saya tidak tahu, harusnya siklusnya itu habis Kolobendu, Kolosubo. Tapi kok habis Kolobendu, Kolotidho. Indonesia ritmenya sudah agak rusak. Harus ada yang memperbaiki roda tadi. Kalau enggak, kita dari Kolotidho ketemu Kolobendu, terus ketemu Koloyugo, susah terus, tidak ada ketemunya. Coba dilihat bahasanya Ronggo Warsito. Ratune Ratu Utomo, patihe patih linuwe, pranayaka Tyas Raharja, panekare becik-becik parandene tan dadi paliasing Kolobendu, mandar mangkin andadara, rubedo angribeti, bedo-bedo ardaning wong sak negara. Negara sebenarnya aparatnya luar biasa. Rajanya itu raja yang utama, kualitasnya luar biasa. Kurang apa Jokowi. Iya. Patihnya juga, patih linuwih, patihnya sangat berkualitas. Mbah patih iki sapa? Jokowi apa Setia Novanto apa sapa lah.
Itu kan orang berkualitas semua, doktor KB, ada yang profesor. Semua anak buahnya baik, menteri-menterinya, staf-stafnya. Coba dicek, tidak ada orang bodoh sama sekali. Namun segalanya tidak menjadi penawar kolobendu. Adanya mereka yang dahsyat semua itu tidak jadi sebab hilangnya segala kerumitan. Bahkan semakin berkembang, bahkan jadi sumber masalah. Karena kadang-kadang wong pinter itu bisa jadi sumber solusi, sok-sok juga jadi sumber masalah. Kalau nggak percaya, coba kamu punya organisasi terus rapat. Kalau pengurus organisasi pinter semua, rapatnya mesti suwi. Semua usul nggak selesai-selesai. Akhirnya keputusannya rapat ditunda untuk rapat berikutnya. Jadi rapat lama-lama kesimpulannya untuk rapat lagi. Kadang-kadang enak sing bodoh-bodoh ngono diajak opo wae manut. Gini ya. Iya, pinter malah nyusai. Kerepotan-kerepotan makin menjadi lain orang, lain perilaku anggarannya. Yang mahasiswa punya anggarannya sendiri, yang dosen punya angkara murkanya sendiri, yang buruh punya angkara murkanya sendiri. Jadi kejahatan ada levelnya sendiri-sendiri. Kejahatan level menteri, kejahatan level ketua DPR, kejahatan level wapres, kejahatan level mahasiswa. Semua punya gaya sendiri untuk angkara murka. Itu zaman Kolotido. Dan ini yang bikin sumpek Ronggo Warsito. Zaman dia, ketika dia tadi dipepet habis-habisan oleh Pakubuwono IX. Kata dia, amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi. Melu edan nora tahan, yentan melu anglakoni, boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun, dilalah karsa Allah. Beja-bejane wong kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Ini bait yang paling terkenal dari Ronggo Warsito. Mengalami zaman edan memang serba repot. Ikut edan tidak sanggup. Kalau tidak ikut, tidak mendapat apapun juga. Bahkan bisa kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Betapapun untungnya, bagaimanapun beruntung orang yang lupa, lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada. Ini pujangga yang bisa kayak gini. Kalau kita agak susah. Kalau kita nggak korupsi karena nggak ada kesempatannya. Ya. Jadi Ronggo Warsito mengeluh, zaman edan, kalau saya nggak ikut edan, nggak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya ikut edan, nggak tahan aku. Kalau aku nggak korupsi, terkucil aku. Tapi nek aku korupsi, nggak kuat. Kalau kita kan nggak. Kalau kita nggak korupsi, terkucil aku karena nggak ada kesempatannya. Kalau dapat kesempatan, ngalah-ngalahi yang kemarin korupsi. Jadi zaman edan bagi orang baik-baik pakai bait ini. Bagi para pujangga yang jernih, dia pakai bait ini. Saya tidak tahu kalian layak nggak pakai bait ini. Karena biasanya ganjelannya yang bagian itu tadi, melu edan ora tahan. Ya kan, opo yo kalau kalian ikut edan tidak tahan. Jangan-jangan DNA-nya sudah DNA edan. Ketika tidak edan kamu nggak kuat. Harus edan. Karena kalau para pujangga alasannya tidak kuat aku. Jadi ya iso wae dia ikut edan, tapi tidak kuat saya edan. Tapi kalau tidak ikut kok ya tidak dapat jatah apa-apa, terpinggirkan. Tapi sudahlah, ikut sesuai kehendaknya Allah. Karena sesuai kehendaknya Allah itu, seuntung apapun orang yang edan, pasti lebih untung orang yang ingat dan waspada. Itu penjelasannya panjang lebar di banyak buku ada. Kontekstualkan dengan hidupmu sehari-hari. Jadi enak-enaknya kamu nakal ngedan, lebih enak kalau kamu ingat dan waspada.
Oke, terus ini nasihatnya. Gimana sih kalau di zaman edan itu, ini sebenarnya bukan terusannya, tak potong-potong baitnya, tak ambil yang pas. Sakadare linakonan mung tumindak moro ati anggertan dadi perkara. Karono riwayat muni ikhtiariku yekti pamilihin reh rahayu sinambi budidaya kanthi awas lan eling kanthi kaesti antuo parmaning sukmo. Lah terus kalau zaman rusak kayak gini kita harus gimana? Diem aja, pasif, ngelawan juga mesti kalah, kita kalah power. Katanya Romo Wasito, ya sudahlah, jalani saja sekedarnya, sakisamu, sak mampumu. Sekedar menghibur hati, menjalankan tanggung jawab, asal tidak menimbulkan persoalan. Lakukan aja sejauh yang jadi tugasmu. Jangan aneh-aneh. Karena ada riwayat mengatakan ikhtiar itu wajib. Jangan diem aja, kamu juga harus kerja. Yang PNS, yang mahasiswa, apalagi mahasiswa negeri, kalau dipikir-pikir kan mahasiswa negeri itu disubsidi oleh pemerintah. Subsidi pemerintah itu dari pajaknya rakyat sengsara, dan itu sudah mungkin dikorupsi di mana-mana, dipotong, disunati di mana-mana. Kita ada dalam sistem yang rusak inilah. Terus piye? Apa ndak kuliah aja? Apa ndak usah kerja aja? Susah aku ndak boleh jadi dosen aja misalnya. Terus mau ngapain? Katanya Romo Wasito, ya sudahlah, jalani aja kewajibanmu apa adanya, asal jangan bikin yang aneh-aneh yang nambah persoalan. Ikhtiar itu wajib, namun juga harus milih jalan yang baik. Kamu juga jangan ikut ngedan dan ikut rusak. Sambil berupaya, tapi juga harus awas dan waspada. Jangan sampai ikut tenggelam dalam arus keedanan tadi. Kuncinya di situ. Jangan pasif, tapi juga jangan ikut edan. Lakukan tugasmu. Mahasiswa tugasnya belajar, ya belajar yang baik. Yang dosen ngajar sesuai kapasitasnya. Jangan ikut-ikutan edan, sehingga akhirnya kita bisa dapat berkah dari Allah. Itu serat Kolotido. Ini sama, serat Sabdo Jati, isinya mirip. Zaman rusak. Jadi bagi yang bijaksana sangat gelisah dalam hidupnya. Kalau dia meniru, hidupnya menderita. Kalau tidak meniru, hidupnya menderita. Kalau meniru, hidupnya akan hina. Hitungan saya 4 apa 5 seratnya Ronggo Warsito itu mengeluhkan zamannya. Karena dia ngalami ketika mulai Pakubuwono kerjasama dengan Belanda dan rakyat yang sengsara. Dan mungkin karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda. Oke. Ada solusi lagi dari Ronggo Warsito. Kapan sih zaman ini selesai? Waluyone benjing yang wis ono wiku, memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun, galibetan tudang tuding anacahaken sakehing wong. Selesainya zaman itu besok kalau muncul wiku yang memuji ngesti sawiji, bersabuk debu seperti orang gila, hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Ini isyarat. Zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku. Wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan pendeta, tapi sebenarnya maksudnya biksu. Biksu itu secara letterlock artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia. Biksu itu kan pakaiannya aja kuning-kuning. Dia tidak pernah memperhatikan bajunya ganti merek apa, fashion show apa, enggak. Dia bajunya kayak gitu terus. Dunia nggak menarik lagi. Makan juga dari minta-minta, dikasih orang, dan kadang-kadang campur gitu.
Mungkin yang dari sini ngasih rawon, tiba-tiba di sana ngasih pecel, yang di sana itu bisa campur jadi satu, dan bagi dia nggak masalah. Karena dunia sudah dia nggak jatuh cinta lagi sama dunia, itu wiku. Jadi zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak silau oleh dunia. Pemimpin Satrio Pinandito, jadi satria yang pendeta, yang biksu, yang tidak ngincer dunia, juga tidak tergoda oleh dunia, yang memuji Ngesti Sawiji, yang fokusnya, yang dia puji, yang dia jadikan konsentrasi adalah Ngesti Sawiji, kesejatian yang satu. Yang dia takuti, yang dia gandoli hanya Tuhan, hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, alamat zaman akan segera waluyo, segera sembuh kekacauan ini. Bersabuk debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik, maka dia kayak orang bersabuk debu. Jadi tidak wow, jadi tidak, sangat sederhana. Jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila. Jadi harusnya presiden itu jas-jasan, pakai dasi, wangi-wangian, gayanya kayak orang kaya, pesawatnya, mobilnya merek apa, tapi dia sudah gak kepincut sama itu semua. Sederhana. Dia orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan, makom spiritualnya tinggi. Hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Cuma jangan kaget, orang ini akan memanaskan telingamu. Orang ini akan sering bikin kamu kaget, karena dia tidak takut apapun. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Kebenaran itu sering menyakitkan. Maka dia disebut hilir mudik, menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Jadi dia, dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik, tidak bikin dia kepincut, sehingga dia sangat berani. Yang benar diomong benar, yang salah dia omong salah. Dan itu menyakitkan telinga. Dianggap orang gila. Jadi katanya Ronggo Warsito, besok kalau ada wiku memuji Ngesti Sawiji, sabuk lebu lir majnun, gali bedan tudang tuding, ana cahaken sakehing wong, maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi. Terus tak sambung dengan serat Sabdo Tomo, tak ambil satu bait aja, sebenarnya agak panjang, untuk mengingatkan kita bahwa lengkungan kalonganing kaluwung proboniro kuning abang biru sumurupa iku mung soroting warih wewarahe para rasul dudu jatining hyang manon. Jangan ketipu di zaman kala tidha kala bendu itu, lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning, merah, biru hanyalah cahaya pantulan air. Menurut Rasul, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu. Ada yang warnanya biru, warnanya kuning, warnanya merah. Jangan berhenti di situ, karena itu hanya pantulannya. Carilah air yang sejati. Jangan gampang ketipu oleh tampilan, oleh pencitraan, oleh gaya, oleh fashion. Karena itu hanya pantulannya saja. Carilah kesejatian. Itu serat Sabdo Tomo. Dan sebagaimana katanya Rasul, semua yang palsu itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya ada dalam kesejatian. Itu serat Sabdo Tomo. Joko Lodang. Saya tidak tahu, istilahnya khas ya. Kenapa Ronggo Warsito pakai istilah Joko Lodang? Karena manusia yang tercerahkan, manusia yang mengalami
puncak pengalaman mistik itu adalah seorang yang joko dan lodang. Joko itu kan berarti masih ting-ting, masih murni, masih jernih. Dan lodang, dia santai, tidak kesusu-susu, nggak dipepet-pepet oleh dunia, longgar dia. Cirinya orang yang belum selesai itu dia marah-marah terus, kesusu-susu terus, bingung terus. Tapi kalau sudah joko lodang, kamu jernih dan santai, itu berarti kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi di syairnya Joko Lodang gumandul, praptaning ngetengkrang sruwuwus, eling-eling pasti karsaning hyang widi, gunung mendak jurang merenjul, tingusir tojo prangkasor. Jadi Joko Lodang datang berayun di antara pohon-pohon. Jadi karena dia sudah santai, ya nongkrong di atas pohon, nggak masalah, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, santai, dia sudah selesai, sudah tercerahkan. Kemudian duduk tanpa sopan, dia tidak terikat lagi oleh tradisi, tata adat yang tidak hakiki. Maka digambarkan duduk, tidak usah mikir kesopanan, dan berkata dengan keras. Dia mengingatkan orang-orang, ingat-ingatlah, sudah jadi kehendak Tuhan, besok gunung-gunung tinggi akan merendah, jurang yang curam akan muncul. Kalau bahasa Jawa ini namanya wolak waliing zaman. Zaman akan kebalik-balik. Gunung yang harusnya muncul, dia malah ambles. Jurang yang harusnya di bawah, dia malah muncul. Yang benar jadi salah, yang salah kelihatan benar. Diingat-ingat besok ini. Dan yang kalah perang akan terusir. Jadi bukan yang salah akan terusir, bukan yang keliru akan terusir, tapi yang kalah perang. Besok akan ada kondisi semacam ini, zaman kebolak-balik. Dan yang mengabarkan ini Joko Lodang. Yang sadar kondisi ini adalah orang yang sudah tercerahkan, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan hidupnya. Tak loncati beberapa bait. Terus ada lagi yang gelisah siapa? Mbok perawan songgowang, duh kiteng kolbu. Kenapa pakai istilah mbok perawan? Kenapa pakai istilah mbok dan kenapa pakai istilah perawan? Perawan sama kayak Joko tadi, ada kemurnian, ada kejernihan di situ. Kenapa mbok? Mbok itu kan semacam kakang atau kakak atau ibu yang perempuan. Kenapa kakak dan ibu yang perempuan? Karena dalam mbok ada jiwa ngayomi, ada jiwa sayang, ada keibuan yang bisa mengasuh. Ketika Joko Lodang menceritakan besok zaman akan kebolak-balik, kacau dan rusak, yang gelisah pertama-tama adalah mbok perawan. Mereka yang punya kepedulian, punya jiwa momong terhadap lingkungan sekitarnya, yang perawan, yang pikirannya jernih, yang tidak ditunggangi oleh aliran mazhab apapun. Mbok perawan bersedih hati. Cuma kemudian Joko Lodang nabdo malih, Joko Lodang berkata lagi, namun ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab, kepastian yang bisa dibaca. Usahakanlah supaya segera terjadi. Jadi hidup ini ada sunnatullahnya. Siapa menabur, dia akan menanam. Solusinya biar wolak-wali ing zaman itu segera selesai, taburlah yang baik-baik sekarang. Tidak usah nunggu besok, tidak usah kesuwen diskusinya. Sekarang selesaikan itu, besok kita akan panen yang baik. Kalau kita nggak segera menanam sekarang, kita masih gegeran sendiri, saling caci antar kita sendiri sekarang, tidak akan ada panen besok. Maka sekaranglah, itu hukum sebab musabab. Hidup ada sebab akibatnya. Kalau kamu tidak rajin sekarang, pintermu ya tidak besok.
Jadi kalau ingin besok pinter, sekarang rajinlah, tekunlah belajar, besok kamu akan pinter. Itu sebab akibat. Kalau ingin Indonesia ini beres segala urusannya, besok kita semua harus tirakat sekarang. Kalau kita menunda-nunda tirakat, semua nyari enaknya sendiri, senangnya sendiri, ya zaman kalau tidak, wolak-wali yang zaman tidak akan selesai. Masih lama. Wiku mesti sawijinya tidak akan muncul. Untuk jadi wiku kan harus ada tirakat. Dan tugas kita sebenarnya untuk tirakat itu tadi. Itu peringatannya Joko Lodang. Bait selanjutnya ini nanti yang sering ditafsirkan orang ramalan kemerdekaan Indonesia, karena pas kalau pakai Condro Sengkolo itu tahun 1945. Jadi sangkalane masih nunggal zamanipun ning sakjroning madya akhir. Wiku Sapto Ngesti Ratu, adil parimarmeng dasih ing kono kersaning manun. Kapan era sebab akibat itu selesai? Zamannya masih sama, jangan khawatir. Pada akhir pertengahan zaman, Wiku Sapto Ngesti Ratu, Wiku 7 Sapto 7 Ngesti 8 Ratu 1. Jadi tahun Jawa 1877. Itu kalau dikonversi tahun Saka 1887 itu sama dengan tahun 1945. Pas. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ini yang saya bilang dahsyatnya Ronggo Warsito. Nasihat ini bisa berlaku segala zaman. Tapi dia bisa menyisipkan salah satu fase yang menunjukkan bahwa yang dia omongkan benar, yaitu 1945. Jadi itu yang tadi contohnya, contoh Condro Sengkolo. Di banyak puisinya, di banyak syairnya, seratnya nanti semacam ini.